Halo, saya sepakat pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu fase dari TOGAF, yakni pada fase E ya, yaitu Opportunities and Solution. Tujuan dari fase E, Opportunities and Solution yang pertama, kita harus membuat versi lengkap ya dari arsitektur roadmap-nya, di mana arsitektur roadmap itu harus didasarkan pada gap analisis serta komponen-komponen kandidat arsitektur roadmap itu sendiri. Jadi berangkat dari fase sebelumnya ya, dari fase B, fase C dan di fase D. Yang kedua, kita harus menentukan apakah pendekatan incremental yang diperlukan. Jika demikian, identifikasi transaction arsitektur yang akan memberikan nilai sebuah bisnis yang akan bisa dilanjutkan atau bisnis berkelanjutannya. Yang ketiga, menentukan solution building block-nya. Jadi secara keseluruhan itu harus bisa terselesaikan terkait dengan apa? Terkait dengan target arsitektur berdasarkan ABBS atau arsitektur building block-nya. Lalu step-stepnya, ya, jadi untuk fase opportunities and solution itu yang pertama, tentukan atau konfirmasi king atribut utama sebuah perusahaan. Yang kedua, step yang kedua, tentukan kendala bisnis dalam mengimplementasikan. Ketiga, kita harus bisa meninjau atau mengkonsolidasikan hasil dari sebuah gap analisis itu dari fase bisnis arsitektur pada fase teknologi arsitekturnya. Jadi ke fase B ke D ya. Lalu yang keempat, tinjau kebutuhan konsolidasi di seluruh fungsi bisnis yang terkait. Yang kelima, kita harus meninjau ya, kebutuhan konsolidasi secara fungsi bisnis yang terkait. Keenam, kita mengkonsolidasikan dan merekonsiliasi interoperability-nya terhadap requirement yang ada. Yang ketujuh, kita harus memperbaiki dan memvalidasi dependensinya ya. Kedelapan, mengonfirmasi kesiapan dan resiko untuk transformasi sebuah bisnis. Step yang ke-9, rumuskan implementasi dan strategi migrasinya. Ke-10, kita harus mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang utama ya. Ke-11, identifikasi transition arsitekturnya. Step yang ke-12, membuat arsitektur roadmap dan juga harus membuat implementasi dan migration plan-nya. Lalu luaran yang diharapkan dari fase opportunities and solution itu, yang pertama output yang pertama dari output dari fase C atau arsitektur yang pertama, jadi tidak terbatas pada versi yang disempurnakan dan diperbarui dari hasil fase arsitektur vision. Jika berlaku nanti sebuah pernyataan karya arsitekturnya, dan juga yang kedua terkait dengan data prinsipal yang sudah divalidasi. Lalu terkait juga luaran berikutnya ya, terkait dengan draft dokumen arsitektur definition. Draft dokumen arsitektur definition itu banyak hal nanti yang dibahas berdasarkan sebuah versi-versi yang ada. Draft dokumen nanti yang pertama yang harus kita siapkan yaitu baseline bisnis arsitekturnya ya. Itu versi 1 ya, 1.0. Lalu target bisnis arsitektur. Yang ketiga, baseline data arsitektur. Lalu target data arsitektur. Lalu baseline application arsitekturnya. Lalu juga target application arsitektur. Lalu baseline teknologi arsitektur, lalu juga terkait dengan target teknologi arsitekturnya.
Yang selanjutnya terkait dengan juga dengan transition arsitektur ya. Jadi jumlah dan scope yang diperlukan itu apa. Lalu selanjutnya tampilan yang sesuai dengan sudut pandang yang nanti bisa dipilih untuk menangani sebuah masalah utama terkait dengan stakeholder yang ada. Itu bagian dari sebuah draft dokumen ya. Lalu output berikutnya terkait dengan draft arsitektur requirement specification ya. Ya termasuk dalam draft arsitektur requirement specification itu yang pertama terkait dengan konsolidasi terkait gap-nya ya. Jadi consolidate gaps. Lalu solution and dependency assessment ya. Lalu luaran berikutnya juga terkait capability assessment yang termasuk dalam apa? Capability assessment itu ya termasuk business capability assessment. Lalu yang dua terkait IT capability assessment-nya. Yang termasuk dalam kategori arsitektur roadmap ya. Jadi arsitektur roadmap itu bisa kita lihat dari sisi workspace portofolionya, itu yang pertama. Sedangkan workspace portofolio itu terdiri dari yang pertama deskripsi workspace ya, ada nama, deskripsi, lalu apa? Tujuan. Ya. Yang kedua kebutuhan fungsionalnya. Ya, jadi workspace portofolio itu harus terdiri dari deskripsi workspace-nya ya, lalu kebutuhan fungsional, lalu yang ketiga aspek ketergantungannya itu harus bisa didefinisikan, hubungan dengan peluang yang ada, lalu hubungan dengan dokumen definisi arsitektur dan arsitektur itu sendiri. Lalu spesifikasi kebutuhan ya, kita harus bisa mendefinisikan spesifikasinya itu apa ya, untuk membangun sebuah arsitektur roadmap-nya. Lalu hubungan dengan peningkatan kemampuan itu apa? Lalu nilai bisnis, lalu juga penilaian faktor apa implementasi dan metrik yang dibuat ya. Lalu yang selanjutnya terkait dengan workspace portofolio terkait dengan dampaknya itu harus juga bisa definisikan. Lalu luaran yang terkait dengan identifikasi transisi arsitektur atau identifikasi transition architecture. Yang termasuk dalam identifikasi transisi arsitektur itu yang kita lihat dari sisi hubungan dengan dokumen arsitektur definisinya. Jadi bagaimana hubungan antar dokumen yang ada dalam arsitektur definition ya. Lalu luaran berikutnya terkait dengan rekomendasi implementasi ya. Jadi rekomendasi implementasi itu terdiri dari tiga hal ya. Jadi kriteria ukuran efektivitas, lalu resiko dan masalahnya, lalu solution building block-nya, SBBS-nya ya. Lalu luaran berikutnya terkait rencana implementasi dan migrasi. Yang termasuk pada rencana implementasi dan migrasi itu bisa kita lihat dari sisi yang pertama ya strategi implementasi dan migrasi itu sendiri. Lalu keluaran yang dapat mencakup beberapa atau semua hal terkait dengan yang pertama diagram ya. Sedangkan pada aspek keluaran yang berupa diagram ini terdiri dari project context diagram dan benefit diagram. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa ya pada video yang selanjutnya.